البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar salat janazah. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya, yaitu halaman 332. Perhatikan baik-baik. Kurang 2 lembar lagi selesai insyaallah taala. Alfadud du'a, lafaz-lafaz doa. Jadi ketika takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca apa? Shalawat Ibrahimiyah. Setelah takbir yang ketiga mendoakan si mayit. Nah, doanya apa? Doanya apa saja doanya? Kita lihat di sini banyak doa, semuanya warid dari Rasulullah SAW. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tinggal antum pilih yang mana terserah. Yang jelas yang Allah Taala mudahkan silakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Doanya macam-macam. Paham ya? Doanya tidak hanya satu macam. Nah, bermacam-macam bentuknya dan juga lafadznya. Kita lihat di sini, rumiyat anhu sallallahu alaihi wasallam alfadu ad'iyatan katsirah. Minha, telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW lafaz-lafaz doa yang banyak. Minha, di antaranya ma dzakrahu syekh, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa minha ma yali, dan di antaranya juga berikut ini. Wa ayyu lafdin istamala minha ajza. Lafaz mana saja dia menggunakan doa tersebut sah-sah saja. Jadi enggak harus doa tertentu. Nanti doanya macam-macam, atau tinggal milih yang mana. Paham ya? Milih yang mana silakan. Sah-sah saja. Ya, di sini kita lihat, disimak baik-baik. Allahumma inna fulana ibna fulan fi dhimmatik wa habla jiwarik faqih min fitnatil qabr wa adzabin nar. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada di dalam tanggunganmu dan pengaturanmu, dan berada di dalam tali ikatanmu. Faqih, maka jagalah dia, min fitnatul qabr, dari fitnah kuburan, wa adzabin nar, dan dari azab api neraka. Ini doa yang pertama. Sambungannya, wa anta ahlul wafa'i wal haqq, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha senantiasa menunaikan janji dan juga zat yang benar. Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Sambungannya, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Berikutnya sambungannya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah mati, yang kecil di antara kami dan juga yang besar di antara kami, laki-laki di antara kami dan juga yang wanita di antara kami, yang hadir maupun yang tidak hadir. Maksudnya ini mendoakan, nah barakallahu fikum, ampunan. Jadi menyeluruh. Yang hidup didoakan, yang sudah meninggal juga didoakan, yang kecil, yang besar, laki-laki, wanita, yang hadir atau yang tidak hadir, nah barakallahu fikum, didoakan. Sambungannya, Allahumma
Ini ternyata lafadznya ini sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa riwayat digabung itu. Paham ya? Nah, karena ada yang utuh, ada yang digabung di sini. Kita lihat sambungannya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyih 'alal Islam. Ya Allah, barang siapa yang Kau masih hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitah minna tawaffah 'alal iman. Dan barang siapa yang Kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Ya Allah, janganlah Engkau menghalang-halangi kami untuk mendapatkan pahalanya, dan jangan pula Engkau sesatkan kami setelah dia meninggal. Ini termasuk doanya juga. Cuman yang ma'ruf yang sering antum hafal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Nah, barakallahu fikum wa abdillah daru khairan darih ila akhirih. Itu juga masyhur. Paham ya? Tapi kalau antum pakai doa ini juga masalah juga. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa in kana al-mayyit sabiyan. Nah, sekarang kalau yang meninggal itu anak kecil, ternyata ada doa tersendiri. Kalau yang pertama tadi umum semuanya mencakup, yang kecil, yang besar. Nah, sekarang kalau yang meninggal itu anak kecil, doanya apa? Kita lihat sini. Wa in kana al-mayyitu sabiyan, kalau seandainya meninggal itu anak kecil sabi, anak kecil, qala, maka doanya Allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa dhukhran wa faratan. Ya Allah, jadikanlah anak tersebut sebagai pahala untuk orang-orang yang terdahulu, dan sebagai harta simpanan untuk kedua orang tuanya, dan juga pahala untuk kedua orang tuanya. Paham ya? Jadi kalau orang-orang yang meninggal mendahulunya, maka semoga pahalanya bisa sampai kepada orang yang sebelumnya. Itu maksudnya mendoakan, karena yang meninggal anak kecil ini ya. Nah, jadi mendoakan agar anak tersebut pahalanya bisa jadi simpanan untuk orang tuanya yang sudah meninggal duluan. Wasaqil bihi mawazinahum, dan beratkanlah timbangan-timbangan mereka dengan sebab anak kecil yang meninggal tadi itu. Wa a'tim bihi ujurahum, dan besarkanlah, agungkanlah pahala-pahala mereka dengan sebab anak yang meninggal tadi itu. Wala tahrimna iyyahum wa iyyahum ajrahu, dan jangan engkau menghalang-halangi atau engkau haramkan kami dan mereka untuk mendapatkan pahalanya. Wala tuftinna wa iyyahum ba'dah, dan jangan engkau memfitnah dan jangan engkau memberikan ujian atau fitnah kepada kami dan mereka juga setelah meninggalnya anak tersebut. Allahumma alhiqhu bis salihin salafil mu'minin fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, ikutkanlah dia bersama para pendahulu orang mukminin yang saleh. Fi kafalati Ibrahim, berada di dalam atau berada di bawah jaminan barakallahu fik Ibrahim alaihissalam. Wa abdilhu daran khairan darih, dan gantikanlah untuk dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Maksudnya rumahnya di dunia, jadi digantikan surga. Gantikanlah untuk dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya itu, maksudnya gantikanlah dia rumah di surga yang tentunya lebih baik daripada rumah di dunianya. Wa ahlan khairan ahlih, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya dulu ketika di dunia. Wa afih min fitnatul qabr, dan jagalah dia dari fitnah kuburan, selamatkanlah. Wa min adzabi jahannam, dan juga selamatkanlah dari azab neraka jahannam. Karena fitnah kuburan dikenal fitnatul qabr itu sebenarnya as-su'al, pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh barakallahu fikum malaikat munkar dan nakir kepada si mayit dengan 3 pertanyaan. Itu namanya fitnatul qabr. Jadi kalau antum dengar atau membaca artikel tulisan fitnatul qabr, fitnah kuburan, itu maksudnya ujian dengan 3 pertanyaan itu. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu namanya fitnatul qabr. Paham ya? Jadi kita berlindung dari fitnah tersebut agar bisa menjawabnya, maksudnya. Berlindung dari bahayanya fitnatul qabr. Karena kalau tidak bisa menjawab, bagaimana kemarin balasannya? Kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya bersilang. Kemudian dibentangkan kasur dari api neraka, waliyadzubillah. Kemudian ditampakkan api neraka di hadapannya.
sehingga dia merasa takut, cemas, khawatir, seraya berkata, ya Rabb la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku jangan tegak hari kiamat, karena dia takut. Berbeda halnya yang bisa menjawab, man rabbuka rabbunallah, man nabiyuka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dinuk dinunal Islam. Yang bisa jawab, siapa Rabbmu? Rabbku Allah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Agamaku Islam. Apa balasannya? Dibentangkan kasur dari surga, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, kemudian ditampakkan di hadapannya surga, seraya si mayit karena senangnya ingin segera menikmatinya, seraya dia berkata, ya Rabb aqim sa'ah, wahai Rabbku tegakkan hari kiamat, karena pengen segera menikmati yang hakikatnya. Paham ya? Itu baru di dalam kuburan, istilahnya apa barakallahu fiik? Naam, ainul yakin. Mana itu? Ketika di dunia ilmu yakin, ketika menyaksikan ainul yakin. Nah, ketika merasakan langsung namanya hakul yakin. 3 tahapan, 3 tingkatan mengenai apa? Al yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Hakul yakin ketika sudah merasakannya. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa hadhil ad'iyatu kulluha sahihatun minha fis sahih wa minha fis sunan. Doa-doa ini semuanya sahih. Di antaranya ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Di antara pula ada yang dalam as-sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Paham ya? Karena ashabus sunan, kalau antum dengar lafaz ashabus sunan, itu ya Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Itu ashabus sunan. Paham ya? Dikenal dengan as-sunan al-arba'. Paham ya? Naam, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Paham ya? Nah, itu kalau antum dengar lafaz ashabus sunan. Waqad dzakara Syekh du'a hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan sungguh Syekh telah menyebutkan doa yang ada dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa huwa fi Sahih Muslim wa ghairihi, yang mana doa tersebut tercantum dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Makanya Nabi bilang ditampur. Sebagian doa yang kita baca tadi ditampur lafadznya ya. Nah, jadikan satu. Qaulu wa sunnah an yaqifal imam, termasuk amalan dari sunnah ketika mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah, ingat-ingat, seorang imam berdiri. Berdiri di mana? Kita lihat hadisnya. Fa an Abi Ghalib al-Khayyat qala syahidtu Anas ibn Malik shalla ala janazatin. Kita lihat sini dari hadisnya Abi Ghalib al-Khayyat, beliau berkata, aku menyaksikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau mensolatkan jenazah, ala janazati rajulin, jenazah seorang lelaki. Faqama 'inda ra'sih, kemudian beliau berdiri di sisi kepalanya. Berarti kalau kita imam, mayitnya laki-laki, kita berdiri sejajar dengan apa? Kepala tadi itu. Bukan perutnya, kalau perut perempuan nanti. Nah, falamma rafa'a ata bi janazati imra'atin min Quraisy. Kemudian nah barakallahu fiik, falamma rufi'a kembali ke si mayit itu ya. Kalau rafa'a berarti nah barakallahu fiik, beliau yang mengangkat mayit tersebut. Kemudian tatkala si mayit tadi diangkat, nah barulah beliau juga mendatangkan apa? Jenazah seorang wanita min Quraisy, dari Quraisy. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, ya Aba Hamzah. Siapa Hamzah ini? Abu Hamzah ini siapa ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Aba Hamzah, hadhihi janazatu fulanah ibnatu fulan. Ya Abu Hamzah, ini jenazahnya fulanah bintu fulan. Fasalli 'alaiha, salatkanlah. Nah, fasalli 'alaiha, kemudian salatkan jenazah tersebut. Faqama wastaha, kemudian beliau berdiri di tengah-tengah. Maksudnya sejajar dengan apa? Nah, barakallahu fikum, bagian tengah mayit wanita tersebut. Maksudnya bagian perutnya. Paham ya? Itu maksudnya. Wa final Ala bin Ziyad al-Adawi, waktu itu di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kami ada Ala bin Ziyad al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafan fi qiyamihi 'ala ar-rajul wal mar'ah, kemudian tatkala dia melihat ada perbedaan ketika berdiri menyolatkan mayit laki-laki dan mayit wanita, qala, seraya dia berkata, ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitsu qumta wa min al-mar'ah haitsu qumta. Qala na'am. Qala faltafata ilaina al-Ala, na'am. Faqala ihfadhu, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Masyaallah, ini lihat ini. Jadi ketika, nah barakallahu fiikum,
Naam. Yang punya pakaian ambil aja pakaiannya. Enggak kehujanan. Jadi ketika barakallahu fikum Abu Hamzah ini yaitu Anas bin Malik mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan kok beda, berdirinya kok beda, paham ya? Tanya Ala bin Ziyad tanya gitu loh. Tanya kepada Anas bin Malik, apakah dulu Rasulullah SAW juga berdiri seperti kamu berdiri ini kalau nyolatkan jenazah laki-laki dan kalau nyolatkan jenazah perempuan? Apa jawabannya Anas bin Malik? Naam, iya. Ini bagus sekali nih ya, nanya dulu karena mungkin melihat aneh kan, kok jenazah laki-laki kok beda dengan jenazah perempuan, menyolatkannya kok beda berdirinya. Tanya Ala bin Ziyad ini, paham ya? Apakah dulu Rasulullah SAW berdiri seperti kamu berdiri itu juga ketika menyolatkan jenazah laki-laki dan ketika menyolatkan jenazah wanita? Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Na'am, iya. Faltafata ilaina Ala, kemudian Ala pun apa? Mulai menoleh kepada kita, faqala ihfazu. Paham ya? Hafalkanlah. Jadi caranya dihafalkan biar tidak apa? Salah di dalam apa barakallahu fiik. Menyolatkan jenazah karena memang posisinya beda. Kalau kita menyolatkan jenazah laki-laki, kita berdiri, jenazah di depan kita sejajar dengan kepala. Paham ya? Tapi kalau jenazah wanita sejajar dengan apa? Arah perut. Paham ya? Maksudnya barakallahu fikum di tengah-tengah, bukan di kepala wala di kaki, tapi di tengah, di bagian perut. Nah, kita lihat di sini, waqad ja'a Nafi' an Ibnu Umar. Dan sungguh telah datang dari Nafi' an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Nafi' Ibnu Umar. Nafi' ini maula Ibnu Umar. Maula itu mantan budak. Jadi Nafi' ini mantan budaknya Ibnu Umar. Annahu shalla ala tis'i janaiz. Bahwasanya suatu ketika Ibnu Umar mensolatkan 9 jenazah. Berapa? 9 jenazah, bukan 1. Fa ja'ala ar-rijal yaluna al-imam. Kemudian beliau Ibnu Umar menjadikan jenazah laki-laki di depan imam. Ingat-ingat caranya nih. Yaluna al-imam itu maksudnya terletak di setelah imam, di depannya imam. Paham? Wan nisa, dan jenazah wanita yalinal qiblah. Nah, barakallahu fikum. Jenazah wanita itu apa? Setelah jenazah laki-laki itu yang barakallahu fikum yang berhadapan kiblat langsung. Paham? Jadi diurutkan. Kalau taruhlah afan ya, misalkan anak menghadap arah kiblat misalkan. Nah, jenazah laki-laki di depan anak, jenazah laki-laki, kemudian jenazah wanita di depannya. Cuman cara menatanya barakallahu fik, kalau di depan anak jenazah laki-laki berarti anak berdiri sejajar dengan kepalanya. Paham ya? Kemudian jenazah wanita ditata setelahnya, itu upayakan apa? Kepala jenazah laki-laki ini sejajar dengan apa? Bagian perut jenazah wanita. Sehingga posisi imam pas. Paham ya? Dia pas berdiri sejajar dengan apa? Kepala jenazah laki-laki tadi itu dan juga perut jenazah wanita. Paham ya? Jadi natanya di depannya gitu. Nah, kita lihat lagi di sini barakallahu fiik. Fasaffahunna saffan wahida. Kemudian beliau membikin saf untuk mereka satu saf. Maksudnya apa? Maksudnya itu barakallahu fiikum jadikan satu saf gitu ya. Nah, ditata. Wa wudi'at janazatu Ummi Kulsum. Kemudian jenazahnya Ummi Kulsum bintu Ali, imra'atu Umar Khattab, dan diletakkan jenazahnya Ummi Kulsum itu putrinya Ali, yaitu istrinya barakallahu fiikum Umar Khattab radhiyallahu anhu, wa ibnun laha, dan juga anak laki-lakinya yuqal lahu Zaid, namanya Zaid. Mudi'at jami'an, diletakkan semuanya. Jadi kalau sudah kita lewati kemarin ya, posisinya kalau jenazahnya ada anak kecil, kalaupun itu anak kecil laki-laki, berarti apa? Jenazah yang besar-besar tadi, yang laki-laki depan kita, jenazah kecil pun di setelahnya, baru setelahnya yang wanita gitu. Caranya natanya. Wal imam yauma idzin Sa'id ibn al-As. Waktu itu imamnya ada Sa'id ibn al-As. Wa fin nas, di tengah-tengah manusia waktu itu yang menyolatkan itu ada Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, wa Abu Sa'id, wa Abu Qatadah. Nah, di saat menyolatkan jenazah tersebut, yang jadi imam siapa tadi? Sa'id bin al-As. Kemudian di tengah-tengah manusia tersebut ada para sahabat yang lain. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id, ada Abu Qatadah.
fa wada'al ghulam mimma yali imam. Maka kalau kembali ke Sa'id bin As ya, maka Sa'id bin As meletakkan anak kecil tadi itu setelah imam. Paham ya? Setelah imam ini awal mulanya. Paham ya? Faqala rajulun, kemudian ada salah seorang yang mengingkari. Naam. Fa ankatu dzalik fa nadartu ila Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah fa qultu ma hadza? Qalu hiya sunnah. Nah, ini kalau posisinya barakallahu fiik jenazahnya lebih daripada satu tapi ada anak kecil. Nah, kemudian ada salah seorang yang mengatakan, aku mengingkari perbuatan tersebut. Nah, akhirnya aku pun melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Nah, seraya aku berkata, "Ma hadza? Perbuatan apa ini?" Qalu, mereka mengatakan, "Hiya sunnah." Ini sunnahnya. Akhrajahu Abdur Razzaq wa Nasa'i wa Ibnu Jarud. Sebenarnya barakallahu fiik, kalaupun seandainya jenazah yang anak kecil itu di depan kita langsung, kemudian setelah itu jenazah laki-laki yang lainnya, itu juga enggak masalah. Paham ya? Intinya jangan setelah wanitanya. Wanita yang paling dekat dengan kiblat. Itu intinya. Mau jenazah laki-laki yang besar dulu, kemudian yang kecil tidak masalah, penting laki-laki di situ. Nanti kalau misalkan barakallahu fikum yang wanita di depan kita langsung, jangan. Wanita yang paling dekat dengan kiblat. Nah, seperti itu. Akhrajahu Abdur Razzaq wa Nasa'i wa Ibnu Jarud. Dikit lagi. Tasyi'ul janazah sekarang. Nah, mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah. Jadi jenazah setelah disolatkan diantar. Diantar ke mana? Diantar ke makam. Diantar ke makam. Paham ya? Bagaimana cara mengantarnya? Kalau zaman dahulu kan barakallahu fikum dipikul. Dipikul. Paham ya? Kalau zaman sekarang mungkin banyak kemudahan pakai apa biasanya? Ambulan ya. Pakai ambulan, tapi sebenarnya kalau jarak dekat itu tetap bagaimanapun afdal dipikul. Karena nanti di situ ada dalilnya dan jelas sekali ya. Wa illa kalau jaraknya jauh memberatkan, maka tidak ada salahnya kalau menggunakan ambulan, bantuan mobil atau semisalnya. Nah, seperti itu. Perhatikan. Minas sunnah tasyi'ul janazah wa wal khuruj ma'aha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian dari sunnah adalah menghantarkan jenazah, yaitu keluar bersama jenazah. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW, "Udul marid wamshu ma'al janaiz tudzakirukumul akhirah." Kunjungilah orang yang sakit dan berjalannya bersama orang-orang bersama jenazah, maksudnya mengantarkan. Niscaya itu akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Seperti itu. Akhrajahu Muslim. Wal isra' biha. Ini penting. Wal isra' mempercepat. Tidak diperlambat, dipercepat. Semakin cepat semakin bagus. Paham ya? Nah, wal isra' biha. Dan mempercepat segera dikebumikan, segera dimakamkan, jangan ditunda 3 hari, 4 hari. Penundaan tersebut justru berakibat kadang-kala ya barakallahu fik, mungkin kalau harus menggunakan pengawet mayat macam-macam. Kemudian berubah baunya, berubah warnanya. Kan biasanya kalau meninggal itu kan kalau udah lama kan warnanya berubah nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Kemudian banyak anggota badannya yang sudah mulai kaku, paham ya? Jadi lebih baik segera karena hidupnya adalah lain alamnya. Paham ya? Jangan ditunda-tunda, ini lihat ini. Asri'u fa in takun salihatan fa khairun taqdumunahu ilaihi. Segerakanlah jenazah tersebut untuk dikebumikan. Kalau seandainya jenazah tersebut adalah orang saleh, maka kebaikan yang kalian akan persembahkan untuknya. Paham? Nah, tapi kalau ternyata orang yang saleh, orang jahat, orang yang tidak saleh, maka kalian akan segera melepaskan kejelekan-kejelekan yang ada di pundak-pundak kalian. Kan dipikul. Ya, segera ditunaikan. Wa yastahab al-masyu amamaha. Disunnahkan berjalan di depannya. Jadi kalau memungkinkan berjalan di depannya. Idkana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amamal janazah. Dikarenakan waktu itu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar kemudian Umar, mereka berjalan di depan jenazah walaupun tidak ada larangan kalau dia ngikutin di belakangnya. Paham ya? Cuman biasanya kalau orang ngikutin ya memang ada yang di belakang, ada yang kanan kiri, ada yang di depan, karena yang namanya kalau mikul itu kan kalau jaraknya jauh harus ada mubadalah, saling bergantian. Paham ya? Nah, mikul ya saling bergantian, kemudian ada yang kanan, yang kiri, yang di depan, yang di belakang. Cuman pada asalnya kalau bisa berjalan di depan jenazah tersebut. Wa amma fadlu tasyi', adapun keutamaan tasyi', keutamaan mengantarkan jenazah sampai dikebumikan, apa keutamaannya? Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban," barang siapa yang mengikuti
menghantarkan jenazah seorang muslim dalam keadaan beriman dan ihtisaban mengharapkan pahala, wa kana ma'aha, yang waktu itu orang tersebut bersama jenazah tersebut, hatta yusalla 'alaiha, sampai disalatkan, wa yabrughu min dafniha, dan sampai selesai pemakamannya, sampai selesai dikebumikan, fa innahu yarji' minal ajr bi qiratain. Ini lafaznya beda dengan yang kita hafal itu ya. Maka dia pulang ke rumah dalam kondisi membawa 2 qirat. 2 apa? 2 qirat. Ini yang nyolatkan kemudian menghantarkan sampai dikebumikan. Paham ya? Dapat 2 qirat. Apa itu qirat? Lihat. Kullu qiratin mislu Uhud. Masing-masing qirat itu seperti apa? Jabal Uhud. Wa huwa jabalun 'azim, qurbil Madinah, yaitu gunung atau bukit yang sangat besar dekat kota Madinah. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja', tapi barang siapa yang menyolatkan kemudian pulang, tidak mengantarkan jenazah sampai dikebumikan, qabla an tudfan, sebelum dikebumikan, sebelum dimakamkan jenazah tersebut, fa innahu yarji' bi qirat, maka dia pulang membawa 1 qirat. Rawal Bukhari. Lafaznya beda dengan yang kita hafal tapi makna sama. Paham ya? Sebutkan dalam sana itu, na barakallahu fikum, man shalla janazatan tsumma atba'ahu hatta tudfan, harus makna itu, barang siapa yang menyolatkan jenazah kemudian mengikuti sampai dimakamkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. 2 qirat. Kemudian ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, man qiratan?" Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Qala mislu al-jabalaini al-'azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Ternyata ditafsirkan di sini seperti gunung Uhud, masing-masing gunungnya. Masya Allah, itu kesimpulannya barakallahu fiik. Adapun tata cara bagaimana, sifat pemakamannya, meletakkannya bagaimana, posisinya bagaimana, pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena panjang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.